yang memiliki sifat hakiki, universal dan tidak dapat dibagi. Hak pribadi kita, hak untuk apa ya? Apa kebebasan? Iya, betul itulah teman saya dan hak untuk mendapatkan kebebasan dan sesuatu yang pantas kita dapatkan. Manusia itu dimana setiap dari lahir itu manusia sudah diberikan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu kita dapat hak untuk berbicara bebas dan mengungkapkan pendapat, dan hak untuk berpikir, hak untuk mengeluarkan pendapat. Menurut saya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dari sejak dia lahir sampai meninggal dan hanya bisa dicapai oleh Tuhan. HAM itu menurut saya adalah hak asasi manusia yang hakikatnya sudah ada sejak lahir dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan manusia. Ya. HAM itu menurut saya adalah hak asasi manusia yang mengamalkan prinsip-prinsip atau norma dari manusia itu sendiri. Pelanggaran HAM itu ya contohnya kayak pembunuhan lah atau pembulian gitu. Itu aja sih. Yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk berpendapat. Contoh pelanggaran HAM itu, contoh kecilnya aja nih ya, misalnya kayak pembulian misalnya. Aku sebagai anak kakak kelas membuli kalian sebagai adik kelas, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Terus pembegalan juga sih, terus apa yang pemboman di ini. Salah satunya juga pengeboman gereja di Surabaya itu dan pengeboman Polrestabes Surabaya juga. Hak untuk saya sendiri adalah hak utamanya itu hak untuk hidup gitu. Karena kalau nggak kasih hidup kan bahaya gitu. Bebas untuk mengungkapkan pendapat harus juga hak. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, pengertian HAM menurut John Locke. Individu sesuai kodratnya adalah makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Hak tersebut antara lain yaitu hak hidup, hak bebas atau merdeka, hak untuk memiliki kekayaan. Yang kedua, pengertian HAM menurut Profesor Darji Darmo Diharjo. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Yang ketiga, pengertian HAM menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Pengertian HAM. HAM adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, di mana tidak ada batasan-batasan umur, jenis kelamin, suku, budaya. Tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat manusia, serta menjaga keharmonisannya dengan lingkungan. Hak ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak asasi pribadi. Contohnya yaitu yang pertama, kebebasan untuk memilih dan mengikuti kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir yaitu kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM?
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara melawan hukum, mengurangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok. Orang yang dijamin dalam undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan HAM yang bersifat luar biasa atau extraordinary crimes. Berdasarkan pengertian tersebut, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun aparat negara. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu disebut sebagai pelanggaran horizontal, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran vertikal. Bom Bali pertama merupakan rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Petersburg dan Sarin Club atau SC di Legian, Kuta, Bali. Ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 2009 orang cedera. Sebagian besar korban merupakan wisatawan asing. Serangan ini terjadi tepat 1 tahun, 1 bulan, dan 1 hari setelah serangan yang terjadi ke negara WTC Amerika Serikat. Beberapa pihak curiga adanya campur tangan pihak asing dalam kejadian ini, dan peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah bangsa Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih gencar lagi dalam pengawasan dan pengamanan negara. Juga tokoh-tokoh agama diharapkan lebih berupaya keras lagi dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang mendukung dan mengembangkan moral, persatuan, dan kesatuan masyarakat dibandingkan menyebarkan isu-isu sara dan mengadu domba umat-umat beragama. Terjadinya pelanggaran HAM yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu karena faktor internal. Contohnya yaitu belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Yang kedua yaitu belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Yang ketiga yaitu sikap individualisme. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman tentang HAM, dan yang kelima yaitu rendahnya sikap toleransi. Faktor eksternal, contohnya yaitu lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menegakkan pengadilan HAM kepada pelaku pelanggaran HAM. Penyalahgunaan kekuasaan baik individu maupun kelompok dengan melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah melakukan pelanggaran HAM. Penyalahgunaan kemajuan teknologi seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet yang menyebabkan kasus penculikan, pemerasan, dan bahkan berujung pembunuhan banyak melalui media ini. Apa saja lembaga perlindungan HAM di Indonesia? Yang pertama yaitu Polri, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua yaitu Komisi Nasional atau Komnas HAM, bertujuan meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Komisi Nasional bersifat mandiri dan berasaskan pada Pancasila. Ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kaum perempuan. Komnas ini dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Komnas Perempuan harus melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penelitian terhadap PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia. KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga perlindungan HAM pada awalnya KPAI diberi nama KPAN. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi KPAI. KPAI memiliki fokus untuk melindungi HAM anak-anak. Tujuan dari tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pengadilan HAM.
Pengadilan ini dibentuk secara khusus untuk mengadili jenis-jenis pelanggaran HAM. Pengadilan HAM berkedudukan di kota atau kabupaten yang mana daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara HAM yang berat, yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara. 6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tujuan dan dibentuknya komisi ini adalah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan. YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bertujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. YLBHI memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban pelanggaran HAM. Manfaat organisasi ini sangat membantu masyarakat kelas bawah untuk memperjuangkan hak-haknya. BKBH atau Biro Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. BKBH merupakan sebuah LBH namun naungannya berada di bawah perguruan tinggi. Dalam memberikan bantuan hukum, BKBH melakukan berbagai pelayanan yang terbagi dalam berbagai kegiatan, meliputi yang pertama, bidang pelayanan hukum, yang kedua, bidang kajian dan penelitian, yang ketiga, bidang konsultasi hukum, yang keempat, bidang kajian dan penelitian, yang kelima, bidang advokasi. Dan Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang memiliki fokus kepada orang hilang dan korban tindak kekerasan. Visi dan misinya adalah memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan HAM dan mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan. Di kesimpulannya, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah menindas HAM orang lain. Saran, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai HAM kita dilanggar dan diinjak oleh orang lain. Kami dari kelompok 6, saya Melita, saya Matilda, saya Rexi. Terus. Kami dari kelompok 6, saya Melita, saya Matilda, saya Rexi. Thank you for watching.